Halo, selamat pagi dan selamat hari Minggu, Youth GPP Sejahtera, teman-teman semuanya. Apakah kalian sehat semua? Aku harap sehat dan pagi hari ini kita akan mendengarkan atau aku tepatnya akan membawakan sharing. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberikan hari yang cerah, kami masih bisa melewati hari ini. Terima kasih buat kesehatan juga Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Buat teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka ya Bapa, dan semoga kesembuhan bisa datang pada mereka. Apapun penyakit mereka Tuhan, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Berilah mereka hati yang damai Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini aku ingin membawakan sharing buat teman-teman. Kiranya yang aku bawakan ini bermanfaat dan kiranya juga semua yang aku sampaikan ini adalah perpanjangan dari mulut-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunkan juga dosa-dosa kami, baik yang kami perbuat maupun yang tidak kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Jadi, aku udah lama ya nggak bawain sesi sharing ini karena memang sibuk juga ya. Kemarin tuh CL pernah minta aku ya beberapa bulan lalu, cuman memang nggak bisa. Dan kali ini baru bisa dan temanya adalah rumah, teman-teman. Aku nggak tahu kenapa temanya rumah karena begitu banyak hal yang yang berkaitan dengan rumah kepada aku pribadi, teman-teman. Dan saat ini pun aku sedang tidak berada di rumah gitu ya. Banyaklah hal yang dilalui juga gitu ya. Oke. Aku mau cerita-cerita aja ya teman-teman. Nggak banyak ayat ya. Biasanya aku kasih beberapa ayat sih. Cuman aku mau mengalir aja sharingnya. Jadi tentang rumah. Rumah itu identik dengan keluarga ya teman-teman ya. Kalau di Kristen itu keluarga itu penting banget dan bahkan banyak ayat yang membahas nih tentang keluarga, termasuk ayah dan ibu gitu. Dan rumah ini sebenarnya apa sih? Nah, aku ketika diberi tema rumah, aku tuh langsung convert gitu ya ke bahasa Inggris. Ada dua ya, house dan home. Tapi rumah yang kita maksud ini lebih ke home-nya ya teman-teman. Bukan house building-nya gitu, tapi home-nya. Kayak ya itu memang rumah tempat kita berdiam gitu. Di beberapa kasus atau di beberapa persekutuan itu mereka menyebutnya home ya teman-teman ya. Jadi memang kenapa disebutnya home karena rumah itu harusnya menjadi sumber. Kalau aku ada baca beberapa artikel ya, itu mereka bilang bahwa di Alkitab itu harusnya rumah itu menjadi semacam tempat kita bercermin, tempat kita pulang, dan tempat kita untuk disitulah sumber kita mendapatkan kasih gitu ya, dan bisa juga memberikan kasih, perhatian. Harusnya tempat yang paling nyaman karena kalian pasti yang pergi sampai ada istilahnya homesick kan, jadi kayak pengen pulang gitu. Nah artinya ada sebuah rumah yang dituju gitu teman-teman. Dan mau gimana pun kita, mau sekelam apapun kadang ya latar belakangnya, biasanya yang ada di pikiran kita adalah rumah. Kita pengen balik ke rumah, kita kangen dengan rumah gitu. Nah, di sini aku menganalogikan Tuhan itu pun begitu, teman-teman ya. Tuhan itu bisa menjadi rumah buat kita. Jadi Yesus itu sebenarnya ibaratkan rumah, kita bisa aja pergi gitu, tapi ingat dia tetap ada di situ, dan kapanpun kita pulang, kita akan selalu ngerasa nyaman dan damai sejahtera. Nah, hal ini juga yang aku alamin kok teman-teman. Jadi aku itu perantau ya. Jadi dari
lulus SMA aku merantau ke Bandung. Terus berapa tahun, 4 tahun mungkin baru aku pulang teman-teman. Jadi berangkat 2014, pulang 2018. Jadi aku 4 tahun sekali Bang Toyib aja kalah ya. Dan begitu aku pulang beda kok teman-teman, beda. Jadi ketemu dengan orang tua gitu ya. Mereka udah rindu banget pastinya. Terus rumah gitu ya yang ternyata ini dulu rumah waktu aku kecil gitu. Dan ya akhirnya aku berangkat lagi gitu kan. Terus nyampe tahun 2022 baru aku pulang lagi. Begitu teman-teman. Jadi masalah rumah ini memang di kita Kristen itu sangat dibilang penting ya. Karena disitulah sumber harusnya seorang anak itu gimana cara dia bersikap pertama kali. Karena pelajaran dan didikan itu dapat dari seorang ayah dan ibu gitu. Oke, jadi rumah yang akan kita maksud di sini adalah rumah di mana Yesus sebagai rumah ya. Mungkin bisa banyak kita angkat kita angkat contoh kayak rumah itu juga bisa juga rumah tangga, bisa juga rumah Tuhan dan lain-lain ya. Tapi teman-teman, aku cuman mau kasih tahu bahwa rumah Tuhan itu nggak selalu gereja teman-teman ya. Rumah Tuhan itu nggak selalu gereja. Kita sendiri bisa membuat rumah Tuhan dimanapun kita mau. Jadi kalau teman-teman berada di rumah, teman-teman bisa menjadikan rumah itu rumah Tuhan gitu. Dengan cara apa? Kalau menurutku sih dengan cara kita ngundang. Jadi Tuhan itu mau kok datang, tapi kalau kita undang, gimana cara kita ngundang? Ya gampang kan? Tuhan kan bilang 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Jadi Tuhan sebenarnya udah ada di situ gitu. Terus banyak banget nih sekarang teman-teman kejadian orang itu kayak tersesat ya. Kalau kita bilang itu kayak anak yang hilang. Jadi anak yang hilang itu menurut aku perumpamaan anak yang hilang itu adalah contoh paling nyata tentang rumah menurutku, dimana dia dikasih warisan, dia pergi gitu, dia foya-foya, habis kan, dia habis banget kan, bener-bener habis, terus dia pulang lagi. Pulang kemana? Ke rumah. Terus lihat deh, respon ayahnya itu adalah ya diterima gitu, bahkan diadakan pesta karena dia udah balik lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak udah capek, udah kosong, udah penat, udah bagaimana lah gitu, udah hancur-hancuran, teman-teman balik deh, pulang ke rumah. Rumah yang dimaksud adalah kembali ke Tuhan deh gitu. Dan dia selalu menerima. Aku banyak banget sih teman-teman kisah tentang dimana udah capek banget, udah bingung, udah nggak tahu mau ngapain. Terus ya aku akhirnya balik ke rumah gitu. Dan aku punya kenalan ya teman-teman. Dia itu tadinya ya pokoknya latar belakangnya lumayan kelam lah ya. Kelam dalam artian ya udah kesana kemari gitu-gitu. Terus dia ini adalah tadinya seorang Kristen. Waktu kecil itu dia disuruh untuk pindah agama. Artinya dia keluar dari Kristen. Dan sekarang dia sedang struggling. Dan sekarang dia sedang berusaha banget untuk gimana caranya dia menjadi Kristen lagi. Dalam hal ini bukan kayak ya udah dia tinggal datang ke gereja terus dibaptis, enggak. Jadi Kristen itu enggak berbicara soal ya whenever you dibaptis ya udah gitu kamu Kristen, enggak. Dia sedang pingin lagi gimana caranya mendapatkan cinta kasih Tuhan. Dan ya sekarang lagi proses teman-teman. Jadi setelah dia pulang dalam artian dia kembali ke Tuhan gitu ya, dia itu mulai ngerasakan banyak hal yang dia nggak pernah rasakan sebelumnya. Dia mulai sadar kalau selama ini dia udah hilang gitu. Dan ya dia lagi mungkin mulai mengalami cinta mula-mula ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang pernah juga mungkin merasakan cinta mula-mula, dimana kita kayak
adem banget gitu ya rasanya. Dan apapun yang terjadi kita nggak peduli dengan dunia gitu ya, kita tetap dengan Tuhan gitu, dan itu rasanya indah banget. Aku juga punya teman yang begitu kok ya, dan teman-teman pun bisa juga begitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa udah, ya seperti aku bilang tadi ya, udah ngerasa kehilangan arah, bener-bener nol, ingat aja teman-teman ya, Tuhan itu ada, dia nunggu, dia kayak dia tuh pengen ikut campur gitu, dalam artian dia tuh setiap masalah kita dia pengen bantu, tapi kadang kitanya bandel gitu, kayak udah sana dulu gitu, ini lagi pusing nih gitu, padahal dia mau bantu gitu, kita nggak mau buka hati aja gitu teman-teman. Mungkin ada juga dari teman-teman yang ngerasa rumahnya itu nggak nyaman, atau ya kita nggak bisa menutup mata juga ya, bahwa banyak orang-orang yang nggak nyaman di rumahnya, mungkin karena faktor-faktor yang tidak diinginkan. Akhirnya dia malas ke rumah, akhirnya dia sering main keluar, dan akhirnya dia kehilangan. Dan banyak nggak sih cerita-cerita kayak orang yang katakanlah broken home, tapi memang banyak ya teman-teman ya, orang yang, maaf kata, broken home itu anak-anaknya biasanya banyak terlantar teman-teman. Dari sekian banyak orang mungkin kalau persenan kasar dan ngasal gitu ya, 90% itu biasanya akan mencari rumah di tempat lain, bener nggak? Dan hal itu juga sih yang bikin banyak orang-orang atau anak-anak jalanan. Dan aku pernah kok, dan aku dulu di Bandung tuh pernah ke anak-anak jalanan teman-teman, jadi ternyata anak-anak jalanan itu mereka tuh punya pengurusnya gitu. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang broken home, yang dimana rumahnya itu nggak nyaman lagi. Dia nggak bisa ngedapatkan interaksi yang nyaman, jadi dia keluar dari rumah, dan akhirnya mereka menemukan teman-teman baru di jalan gitu, yang bisa nerima mereka. Nah, banyak kan kejadian kayak gitu. Tapi kalau menurutku teman-teman, broken home itu adalah kasus yang, atau apa ya, kondisi yang dimana kita nggak bisa kontrol sebenarnya, karena itu adalah ada banyak faktor di situ. Saranku adalah lebih baik kita mengontrol emosi, kontrol diri sendiri, cari tempat yang teman-teman rasa nyaman, yang bisa memberikan hal positif kepada kalian, bisa ke keluarga, ke teman, atau ke siapapun. Kalian cerita aja teman-teman ya, dan jangan ngerasa bahwa itu adalah akhir dunia, dan jangan ngerasa juga bahwa oh ya udah gitu terus kalian acak-acakan. Enggak, itu juga nggak baik ya. Biasanya orang-orang yang mengalami broken home itu merasa kehilangan sosok teman-teman, sosok orang tua gitu, yang akhirnya mereka nggak mendapat didikan-didikan yang seharusnya didapat gitu. Padahal di Alkitab kita lihat ya, anak-anak itu disuruh untuk mendengarkan didikan ayah, didikan ibu gitu ya. Tapi gimana nih kalau ayah dan ibunya juga tidak memberikan didikan seperti itu, dan kalian sadar akan hal itu, sebenarnya jalannya adalah, menurutku, baca Alkitab teman-teman. Tapi terlalu naif ya kalau aku bilang hanya baca Alkitab, karena memang di situ ada banyak kisah, ada banyak hal-hal yang bikin kalian lebih bijaksana lagi. Tapi memang gak gampang. Jadi carilah tempat atau saudara atau teman yang bisa nerima kalian dulu, at least, baru kalian coba cari hal lain yang selanjutnya gitu. Intinya jangan pernah putus asa teman-teman, karena rumah itu atau Tuhan itu adalah tempat kita untuk berpulang memang kapanpun. Bahkan ketika kita mati pun kita akan berpulang kepada Tuhan ya. Nama sebutannya aja berpulang gitu, artinya ke rumah kan. Jadi karena dia rumah, berarti kita tahu kan dari mana kita berasal sebenarnya. Jadi kita itu sebenarnya berasal dari Tuhan, yang dimana pada saat kita mati pun kita harus berpulang, artinya kita kesana lagi nih. Nah jadi gimana nih caranya supaya kita nyaman di rumah? Ya bangun komunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah, ya mungkin dengan Tuhan ya.
bangun komunikasi dengan keluarga, tapi itu memang di beberapa kondisi komunikasi di keluarga itu memang sulit ya teman-teman ya. Tapi semuanya ada caranya, ada momennya gitu. Mulai di rumah itu mulai harusnya menjadi cermin, harusnya menjadi tempat kita belajar, ngukur apakah ego kita terlalu tinggi atau kayak gimana. Itu semua berasal dari rumah. Ada sebuah lagu ya teman-teman, jadikan aku rumah doamu hingga semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadi kita juga butuh menjadi rumah doanya Tuhan. Rumah doa itu seperti apa? Jadi rumah doa itu sebenarnya kayak analoginya kayak kita itu menjadi alatnya Tuhan, di mana orang-orang itu datang ke kita tapi untuk berdoa kepada Tuhan. Orang-orang itu melihat kita supaya mereka bisa menyembah Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini balik lagi sebenarnya ke garam dan terang dunia ya. Jadi kita pun bisa menjadi rumahnya orang lain gitu, menjadi rumah doanya Tuhan gitu, supaya orang-orang itu datang, supaya orang-orang itu bisa supaya orang-orang itu bisa juga kembali ya. Jadi kalau kalian sudah merasa terberkati, kalian sudah merasakan hal yang kalian inginkan dari dulu, nggak ada salahnya ya teman-teman. Tuhan itu memberikan. Jadi gini, nggak semua orang diberikan tugas yang sama. Teman-teman, dengan aku, dengan siapapun, itu tugasnya berbeda. Oke? Jadi tanya aja sama Tuhan. Tuhan, apa tugasku? Gitu. Tuhan mau apa? Tuhan pengennya aku kayak gimana? Gitu. Karena kalau teman-teman ngeliat orang lain baik, terus dia memberi, terus dia kaya akhirnya, terus jadi banyak duit, dia memberi terus. Jangan teman-teman pikir ya kalian juga harus gitu. Baik kalau kalian bisa gitu, tapi ingat tugas kalian mungkin bukan itu. Ada tugas lain yang lebih utama yang Tuhan berikan, yang ya memang unik setiap orang gitu. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah ngerasa nggak dipakai. Hanya kita aja yang nggak tahu ya tugasnya apa. Tinggal tanya aja. Jadi teman-teman selalu ingat, jangan pernah lupakan identitas kalian. Pegang teguh ya ajaran Tuhan Yesus, karena sekarang ini banyak banget ya cerita-cerita yang orang pindah agama dan lain hal hanya karena masalah kecil dia pindah agama gitu. Secara kemanusiaan, it's okay dia pindah agama, tetapi secara agama. Tapi at the same point, kita juga nggak bisa ngejudge ya teman-teman ketika orang pindah agama, karena kita pun tidak lepas dari dosa. Ya, itu teman-teman sharing aku tentang rumah. Karena lagi-lagi kesimpulannya adalah rumah itu penting. Teman-teman bisa datang kepada Tuhan dan jadikan Tuhan itu menjadi rumah kalian dan selalu pulang ke Dia pastinya. Dan kalau teman-teman sekarang punya rumah, dan jadikan juga rumah itu menjadi tempat kalian titik awal untuk mengejar apapun. Kalian mau kerja, itu berawal dari rumah. Kalian mau sekolah, kalian mau kuliah, itu semua berawal dari rumah. Satu orang saja yang percaya akan Tuhan di satu rumah itu diberkati teman-teman. Dan kalau satu rumah diberkati, apalagi dua ya, mungkin tetangga ikut diberkati. Jadi tetap ingatkan kepada keluarga bahwa lagi-lagi Tuhan Yesus itu adalah segalanya gitu ya teman-teman. Itu aja teman-teman, dan aku mau ngucapin terima kasih juga ya. Karena masih diberikan kesempatan untuk sharing. Terima kasih buat Youth GPPI Sejahtera, karena walaupun aku sedang tidak berada di Bandung ya, aku pindah-pindah sekarang. Tapi tetap masih dipercayakan untuk membawakan sharing ini.
Terima kasih, dan itu aja teman-teman. Untuk menutup sharing ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan berkat-Mu, dan ya Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan sharing. Tema sharing kali ini adalah rumah Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi rumah buat kami semua Tuhan. Mungkin rumah-rumah kami tidak sama, tapi jika ada Tuhan di dalamnya, damai sejahtera itu akan ada ya Tuhan. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, setiap langkah yang akan kami ambil, Tuhan ikut serta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami untuk tersesat, dan kami selalu punya rumah untuk pulang. Dan terima kasih ya Tuhan, semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi sesuatu buat teman-teman di luar sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Bye.